dari apa? Mengikuti alurnya Syekh Ubaid dalam nyampein syarah Muslimah ini. Nah, yang kita bahas tadi dengan halaman ke-89. Sedikit lagi. Sedangkan syarahnya Syekh Ubaid itu sampai sini 120. Saya mengikuti alurnya Syekh Ubaid. Oh gitu. Bukan mengikuti alurnya. Itu ziyadah ya. Faedah tambahan. Tambahin aja. Mari dulu. Itu kan pas kan ini. Mana ini powernya nih? Cek. Sampai mana tadi? Sampai Awalan. ya sampai sini. Kemudian bawah. Cuma Abdul dan Bangga ini Sampai di apa? Sahabatnya kan dari yang Muhajir dan Ansar dulu. iya, yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salaman tasliman katsiran. Ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum. Kita lanjutkan lagi pembahasan dari kitab Ushulus Sunnah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Asma Andri Hafizahullah Ta'ala. Kita sampai ke poin ke-27. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala thumma afdalun nas ba'da ha'ula'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'itha fihim kullu man sahibahu sanatan aw shahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabihi lahu min as-suhbah ala qadri ma sahibah wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadhrah. Berkata Sahibul Matan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kemudian sebaik-baik manusia setelah para sahabat adalah generasi yang Rasulullah SAW diutus padanya. Setiap orang yang bersahabat dengannya, baik setahun, sebulan, sehari, sesaat, atau pernah melihatnya, maka ia termasuk dari para sahabatnya. Ia memiliki keutamaan bersahabat sesuai dengan waktu persahabatan dengannya, karena keterdahuluan yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam telah mendengar darinya dan melihat kepadanya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Ini sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan tentang keutamaan para sahabat dan definisi sahabat, yang kata Imam Ahmad, setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah setahun, sebulan, sehari, atau sesaat dan melihat beliau, telah kita berikan yakni catatan lafaz warahu, yakni melihat, itu nampaknya kurang tepat, karena ternyata ada sebagian sahabat beliau yang bertemu dengan beliau akan tetapi tidak melihat beliau. Semisal Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum tidak pernah melihat Rasulullah. Sebagaimana juga Najasyi. Najasyi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah. Akan tetapi dikategorikan oleh para ulama Abdullah bin Umi Maktum sebagaimana kemudian
Abdullah bin Umi Maktum, sebagaimana kemudian Najasyi adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Maka perkataan Imam Ahmad yang sempat melihat beliau ini nampaknya harus kemudian kita berikan perhatian khusus, dan yang lebih tepat sebagaimana apa yang telah kita sampaikan tadi, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, berjumpa dengan beliau. Baik. Qala Mu'allif rahimahullah ta'ala, fa'adanahum suhbah huwa afdalu minal qarni alladhi huwa afdalu minal qarni alladhina lam yaraw wa lam laqaw Allah bijami'i al-a'mal. Kana haula'i alladhina sahibu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u min wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'adan afdal li suhbati minat tabi'in walau amilu kulla a'mali al-khair. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, maka serendah-rendah derajat mereka masih lebih utama dibanding generasi yang tidak pernah melihatnya, walaupun berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa seluruh amal kebaikan. Mereka orang-orang yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat dan mendengar darinya, serta orang yang melihatnya dengan mata kepalanya dan beriman kepadanya walaupun sesaat, masih lebih utama dikarenakan persahabatannya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam daripada para tabi'in, walaupun mereka mengamalkan segala amal kebaikan. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang kedudukan orang-orang setelah sahabat, yakni apakah generasi yang datang setelahnya itu bisa menjadi lebih utama daripada sahabat. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya generasi yang datang setelah sahabat, yakni generasi tabi'in, tidak akan mungkin dapat melebihi keutamaan generasi sahabat. Andai kata kemudian seorang tabi'in itu beramal sepanjang usianya, beramal kebaikan sepanjang usianya, maka kemudian dia tidak akan mampu menyamai derajat seorang sahabat. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, datang seseorang kepada Umar bin Abdul Aziz, dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang dari tabi'in. Ketika kemudian ulama bersepakat bahwasanya sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar, para ulama berbeda pendapat tabi'in mana yang paling mulia. Setidaknya perbedaan pendapat mereka mengerucut kepada 4 nama. Yang pertama mengatakan bahwasanya tabi'in yang paling mulia adalah Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Dan yang kedua kepada Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib. Hasan Al-Basri itu adalah anak angkatnya Ummu Salamah, dan Ummu Salamah adalah salah seorang di antara ummahatul mukminin. Adapun Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini pendapat yang kedua, Sa'id bin Musayyab. Pendapat yang ketiga, Umar bin Abdul Aziz adalah tabi'in yang paling utama. Dan pendapat keempat, dan ini pendapat yang saya pegang, yang saya condong kepadanya, adalah Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir Al-Qarni. Karena telah datang riwayat dalam riwayat Imam Muslim tentang keutamaan Uwais Al-Qarni, yang Rasul mengatakan akan datang seseorang dari suku Qarn yang bernama Uwais bin Amir, yakni Uwais Al-Qarni. Jadi mengerucut kepada 4 pendapat ini, ulama Ahlussunnah berbicara siapa tabi'in yang paling utama.
Kembali kepada apa yang kita bicarakan tadi, yakni apa? Datang seseorang kepada Umar bin Abdul Aziz. Datang seseorang kepada Umar bin Abdul Aziz, bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, siapa yang paling utama antara dirimu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah seorang di antara sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz ditanya dengan pertanyaan seperti ini, beliau tidak suka, dan beliau mengucapkan suatu kalimat, yang kalimat tersebut ada di dalam buku Ushul Sunnah ini. Jadi perkataan yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, karena persahabatan para sahabat dengan Rasulullah itu lebih utama dibanding tabi'in, walaupun para tabi'in beramal kebaikan sepanjang usia mereka. Ini adalah ucapan yang diucapkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ini ucapan Umar bin Abdul Aziz. Baik. Berkata qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, wasa'u wa-ta'atu li'a'imah wal amiril mu'minin al-bid wal fajir wa man waliyal khilafah wa jitama an-nas alaihi wa radu bih wa man aliyahum bisayf hatta sara khalifatan wa sumiya amirul mu'minin. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mendengar dan taat pada para imam dan pemimpin kaum mukminin yang baik maupun yang buruk, dan kepada khalifah yang manusia bersatu padanya dan meridhoinya, dan juga kepada orang yang telah mengalahkan manusia dengan pedang atau kekuatan hingga ia menjadi khalifah dan disebut sebagai amirul mukminin atau pemimpin kaum mukmin. Baik, kemudian Imam Ahmad masuk kepada yakni akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah terkait kewajiban mereka kepada pemimpin kaum muslimin. Dan Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, beliau mengatakan bahwasanya mendengar dan taat kepada imam dan amirul mukminin, baik orang tersebut adalah orang yang baik maupun orang tersebut adalah orang yang fajir. Cermati bahwasanya Imam Ahmad membedakan antara a'immah wa amirul mukminin. Yang kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, maka kepemimpinan yang terjadi, maka kepemimpinan yang ada pada kaum muslimin itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, al-imaratul uzma, pemimpin besar kaum muslimin. Siapa dia? Dia adalah khalifah, dan dia adalah amirul mukminin. Ya, dia adalah khalifah, dia adalah amirul mukminin. Al-imaratul uzma, pemimpin besar kaum muslimin. Dan ini adalah khalifah, atau dinamakan juga sebagai amirul mukminin. Kata Syekh Ubaid, imaratul uzma wa hadhihi hiya khalifah wal qa'im biha yusamma khalifah au amirul mukminin. Yakni pemimpin besar kaum muslimin yang dikatakan juga dia adalah khalifah dan juga dinamakan sebagai amirul mukminin. Dan yang kedua, a'immah. Makanya Imam Ahmad membedakan antara a'immah wa amirul mukminin. A'immah yakni kepemimpinan kaum muslimin yang ada pada negeri-negeri dari negeri-negeri kaum muslimin. Yakni bukan kaum muslimin bersatu padu
di atas pemimpin yang satu, tetapi masing-masing negeri memiliki pemimpinnya. Ya. Maka ini dikatakan sebagai a'immah atau amir qatri, pemimpin suatu negeri. Jadi antara a'immah dengan a'immah atau amir qatri dengan khalifah atau amir mukminin itu sesuatu yang berbeda. Dibedakan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Ya. Akan tetapi baik kepada a'immah atau kepada amirul mukminin, maka kewajiban untuk mendengar dan taat tetap ada. Birran wa fajiran, walaupun mereka adalah orang yang baik, walaupun mereka adalah orang yang buruk. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan tentang yakni apa? Thariqah. Cara kemudian seseorang menjadi pemimpin. Cara yang pertama ya adalah thariqah bai'ah, yakni dibaiat. Thariqah bai'ah, yakni dibaiat. Ini seperti kemudian para sahabat bersepakat membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para sahabat sepakat membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ya, yang kedua, wasiat dari amir sebelumnya. Ya. Ini sebagaimana kemudian yang kita sebutkan tadi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berwasiat bahwasanya amir setelahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga, ijtima' ala syura fil imarat, yakni bersepakatnya ahlu syura di dalam satu kepemimpinan. Ini sebagaimana bersepakatnya 6 orang ahlu syura untuk menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah. Jadi 6 orang seperti yang telah saya sampaikan tadi itu bersepakat menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah. Kemudian yang keempat, bersepakatnya kaum muslimin kepada seseorang. Bersepakatnya kaum muslimin kepada seseorang. Ini sebagaimana kaum muslimin bersepakat setelah Utsman bin Affan wafat tidak ada yang layak menjadi khalifah melainkan Ali bin Abi Thalib. Jadi beda ini ya. Kalau Abu Bakar dibaiat oleh para sahabat, sedangkan Umar wasiat dari Abu Bakar, sedangkan Utsman syura dari 6 orang. Adapun Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin yang ada ya, bukan hanya para sahabat bersepakat bahwasanya tidak ada yang layak menjadi khalifah sebagaimana Utsman melainkan Ali bin Abi Thalib. Cara yang kelima, yakni perpindahan, yakni penyerah jabatan khalifah kepada orang lain, yakni khalifahnya mengundurkan diri, menyerahkan jabatannya kepada khalifah yang lain. Maaf, kepada orang lain, sehingga orang lain itu menjadi seorang khalifah. Apa contohnya? Jadi dia khalifah, tapi kemudian dia mengundurkan diri, ya, atau dia menyerahkan jabatannya kepada orang lain, maka orang lain inilah yang menjadi khalifah. Apa contohnya? Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengundurkan diri dari khalifah dan dia menyerahkan jabatannya kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. 1, 2, 3, 4, 5 ini 1, 2, 3, 4, 5
Betul? Maka ini terjadi di masa para sahabat. Para sahabat-sahabat hidup. Tidak ada di antara mereka yang mengingkarinya. Tidak ada di antara mereka yang ribut-ribut di dalam masalah ini. Walaupun memang betul ada sedikit perbedaan pendapat pada saat itu. Tetapi telah terjadi kesepakatan di antara para sahabat. Telah terjadi kesepakatan di antara tabi'in. Yang mana mereka adalah generasi terbaik. Bahwasanya yang kelima ini, maaf yang kelima. Bukan yang kelima apa? Kelima-limanya adalah sesuatu yang kemudian berjalan di dalam kehidupan generasi terbaik. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, ghalabah, yakni peperangan. Jadi kepemimpinan itu jatuh atau diserahkan dengan sebab apa? Kalah berperang. Dan ini terjadi. Ini terjadi semenjak zaman dinasti Umayyah. Setelah zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, berganti dinasti Abbasiyah. Terus ghalabah, yakni peperangan. Ya. Taib. Nah inilah cara kepemilihan atau cara seseorang menjadi pemimpin yang dikenal pada zaman dahulu kala. Jadi ada 6. Ya. Adapun kata Syekh Ubaid, cara muasarah, cara hari ini, cara yang beredar di negeri-negeri kaum muslimin pada hari ini, yakni thariqah intikhabat, yakni cara pemilihan umum, ya, maka adalah cara yang kemudian dikenal pada hari ini. Akan tetapi cara tersebut tidak dikenal pada zaman dahulu kala. Ini lagi bicara tentang apa? Tentang cara seseorang menjadi pemimpin. Ya, jadi intikhabat itu tidak ada pada zaman dahulu kala. Itu cara muasarah, cara hari ini. Baru ada beberapa waktu belakangan ini. Minimal setelah zaman revolusi Prancis. Betul? Setelah zaman apa? Revolusi Prancis pada abad ke-18 Masehi. Ya, yang menyuarakan apa? 3 hal. Ini yang kayak gini juga nggak perlu apal. Revolusi Prancis itu 3 hal apaan? Nggak perlu juga ya. Ini sekedar apa? Pengetahuan saja. Di antaranya adalah egaliter. Nah, di atas teori revolusi Prancis egaliter ini, maka kemudian adanya intikhabat. Begitu. Baik. Ini cara muasarah yang tidak dikenal. Ya. Bukan hanya kaum muslimin tidak mengenalnya. Selain kaum muslimin juga tidak mengenal cara intikhabat ini sebelum adanya revolusi Prancis. Nggak mengenal. Tidak mengenal. Jadi intikhabat ini memang betul-betul cara yang baru. Cara yang baru kurang lebih sekitar 3 abad belakangan ini. Minimal pada zaman revolusi Prancis dan setelahnya. Iya. Nah ini yang lagi kita bicarakan adalah apa? Cara seseorang menjadi pemimpin. Kita belum bicara tentang hukumnya. Kemudian pembahasan yang kedua tentang kewajiban mendengar dan taat. Kalau yang pertama adalah apa? Tentang cara seseorang menjadi pemimpin. Ada berapa? 7. 7 dong. Cara muasarah? 7 dong. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada pada zaman sahabat. Betul ya? Jadi para sahabat tidak pernah berperang untuk kemudian mendapatkan kepemimpinan. Cara yang keenam itu terjadi setelah zaman sahabat, setelah zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dinasti saling berperang satu dengan yang lain, menundukkan, bergantilah dinasti dari Umayyah, ya, Abbasiyah dan seterusnya. Setidaknya di dalam perjalanan yakni apa? Sejarah kaum muslimin itu dikenal kurang lebih sekitar, kalau saya tidak salah mengingat, ada 16 dinasti. Ada 16 dinasti. Yang paling besar itu dinasti apa? Yang paling terkenal. Apa dinasti yang paling terkenal?
Abbasiyah, Umayyah, Saljuk, Mamluk. Iya, dinasti Mamluk. Besar ini. Fatimiyah, Andalusia. Udah gitu yang menguasai India. Bukannya antum pernah nonton filmnya? Mughal. Dinasti Mughal. Nonton filmnya ya? Enggak ya? Dinasti Mughal. Itu menguasai, jadi anak benua India yang sebesar itu, betul? Itu pernah jadi negeri kaum muslimin. Antum bayangin tuh. Anak benua India yang sebesar itu pernah jadi negerinya kaum muslimin. Eropa yang sebesar itu pernah jadi negerinya kaum muslimin pada zaman dinasti Andalusia. Jadi ada kurang lebih 16 dinasti. Tapi ada dinasti-dinasti yang besar, ada dinasti-dinasti yang kecil. Nah, cara yang ke-6 tadi adalah apa? Ghalabah, yakni peperangan. Ya. Dan ini tidak pernah terjadi pada zaman sahabat. Munculnya setelah zaman sahabat. Ya. Nah, cara muasarah, yakni ini cara yang ke-7, ini baru-baru muncul belakangan ini sekitar 300-400 tahun belakangan ini. Allahu a'lam bisawab, mungkin setelah revolusi Perancis, karena ada tadi konsep egaliter tadi. Kemudian yang kedua, tentang kewajiban mendengar dan taat. Ya, tentang kewajiban mendengar dan taat. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan mendengar dan taat kepada pemimpin dan amirul mukminin, birran wa fajiran. Baik mereka ini adalah orang yang baik ataupun orang yang buruk. Maka nampak dari ucapan Imam Ahmad bahwasanya Imam Ahmad rahimahullahu taala menetapkan wajib atas kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemimpin mereka. Baik pemimpin mereka ini adalah a'immah atau amirul mukminin. Baik pemimpin mereka ini adalah pemimpin yang terkategorikan sebagai imamul uzma, khalifah, amirul mukminin, atau kemudian pemimpin satu negara, pemimpin negara-negara tertentu. Ya. Dan ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Sebagaimana kemudian sabda Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ala muslim sam'u wa ta'ah lima habba wa qaraha malam yu'maru bi maksiyati. Atas orang muslim mendengar dan taat pada perkara yang dia cintai atau pada perkara yang dia benci, selama kemudian perkara tersebut bukan perkara kemaksiatan. Ya. Maka mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia diikat dengan dua apa? Dua syarat. Syarat yang pertama, tidak di dalam bingkai kemaksiatan. Ya. Dan syarat yang kedua, memang mampu dikerjakan oleh yakni kaum muslimin. Memang mampu dikerjakan oleh kaum muslimin. Taib. Ya. Qala Mu'allim rahimahullah ta'ala wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yaumil qiyamah al-bir wal fajir la yutrak. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, perang dilakukan bersama para pemimpin yang baik maupun yang buruk terus berlangsung sampai hari kiamat, tidak boleh ditinggalkan. Dan sebelumnya kalau kita lihat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan ya bahwasanya apa? Dan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, apakah mereka orang yang baik ataukah orang yang jahat.
Dan wajib juga taat kepada orang yang menjabat khalifah, yang manusia telah berkumpul dan ridho kepadanya. Dan juga taat kepada orang yang memberontak mereka dengan pedang hingga menjadi khalifah dan dikatakan sebagai Amirul Mukminin. Nah, ini yang telah saya isyaratkan tadi, bahwasanya terkadang seseorang menjadi pemimpin dengan sebab apa? Peperangan. Yang keenam tadi ya. Baik. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan tentang konsekuensi kepemimpinan dan yang dipimpin. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, jihad terus berlangsung bersama imam sampai hari kiamat, dengan imam yang baik ataupun imam yang fajir, dan di dalam perkara ini tidak bisa ditinggalkan. Yakni apa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Imam Ahmad rahimahullahu taala yakni memberikan kepada kita suatu petunjuk bahwasanya jihad yang syar'i itu diantara syaratnya adalah bersama pemimpin kaum muslimin. Jihad yang syar'i itu pada dasarnya bersama pemimpin kaum muslimin. Dan yang dimaksud jihad yang syar'i bersama pemimpin kaum muslimin ini di dalam makna jihad thalab. Karena jihad itu ada dua macam. Yang pertama jihad thalab dalam makna menyerang. Sedangkan yang kedua jihad difa dalam makna bertahan. Kalau jihad difa, yakni dalam makna bertahan, maka tidak perlu kemudian menunggu persetujuan atau izin dari pemimpin kaum muslimin. Misalnya na'udzubillah min zalik, ada suatu negeri dari negeri-negeri kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir. Maka kaum muslimin yang tinggal di tempat tersebut wajib mempertahankan diri mereka, berjihad secara jihad difa. Jadi jihad ada dua macam, yang pertama difa, yang kedua thalab. Adapun jihad thalab, yakni jihad menyerang, maka tidak berhak dilakukan oleh setiap orang ketika kemudian hendak dikerjakan. Apa kata Imam Ahmad? Wa ghadhu ma di ma'al imam ila yaumil qiyamah birran fajiran la yutrak. Maka berjihad bersama pemimpin kaum muslimin sehingga akhir kiamat, hari kiamat, baik mereka adalah orang yang baik ataupun mereka orang yang buruk. Baik. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa qismatul fa'i wa qismatul fa'i wa ikamatul hudud ila al-a'immati madhi laysa al-ahadin an yat'ana alaihim wa la yunazi'ahum. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, pembagian fa'i atau harta rampasan perang dari kaum kafir tanpa terjadi peperangan, dan penegakan hukuman-hukuman harus diserahkan kepada para imam atau pemimpin. Tidak boleh bagi siapapun untuk mencela dan menyelisihinya. Perpindahan harta dari orang kafir kepada kaum muslimin selain muamalah. Kalau perpindahan harta dari orang kafir kepada kaum muslimin dengan cara muamalah, maklum ya, jual beli. Kan secara hukum asal boleh berjual beli, bermuamalah dengan orang kafir. Secara hukum asal boleh. Jadi seorang muslim membeli apa? Membeli barang dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, secara hukum asal boleh. Yang dibicarakan sekarang, yang hendak kita bicarakan sekarang adalah perpindahan harta dari orang kafir kepada kaum muslimin, bukan melewati proses jual beli muamalah. Maka di sana perpindahan harta dari orang kafir kepada kaum muslimin, selain proses muamalah, minimal ada 3. Yang pertama jizyah, yang kedua fa'i, dan yang ketiga ghanimah. Apa yang pertama? Jizyah. Jizyah adalah harta yang diserahkan oleh orang-orang kafir kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, harta yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada pemimpin kaum muslimin dengan maksud agar jiwa mereka, diri mereka, harta mereka terjaga. Dalam bahasa kita upeti. Harta yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada pemimpin kaum muslimin dengan tujuan
Agar apa? Agar harta mereka, agar jiwa mereka, harta mereka terjaga. Terjaga. Jadi jizyah itu diberikan oleh orang-orang kafir kepada pemimpin kaum muslimin. Nanti pemimpin kaum muslimin yang akan kemudian membagikan kepada kaum muslimin. Jadi dikumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu, kemudian nanti baru disalurkan. Bukan dikumpulkan kepada pemimpin kaum muslimin, udah gitu diambil sama dia. Enggak, bukan begitu maksudnya. Dikumpulkan dulu, ya, kemudian baru disalurkan kepada kaum muslimin yang berhak. Itu jizyah. Atau biasa mungkin diistilahkan sebagai upeti. Yang kedua, fa'i. Fa'i adalah harta rampasan perang yang diperoleh tidak dengan sebab peperangan. Loh, kok bisa? Kok harta rampasan perang yang diperoleh tidak dengan sebab peperangan? Harta rampasan perang, kan ada perangnya. Kok bisa diperoleh tanpa ada proses peperangan? Yakni kaum muslimin, pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir ini menyerah. Dan memberikan harta mereka. Maka itu itu fa'i. Itu apa? Fa'i. Atau kemudian negeri kafir diserang oleh negeri kaum muslimin, mereka kabur. Kan gak ada proses peperangan, tidak bertemu pasukan-pasukan, betul? Maka itu fa'i. Dan yang ketiga, ghanimah. Kalau ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh setelah melewati proses peperangan. Jadi ada berapa? 3. Yang pertama jizyah, yang kedua fa'i, yang ketiga ghanimah. Beda antara fa'i dengan ghanimah. Kalau fa'i tidak melewati proses peperangan, ghanimah melewati proses peperangan. Jizyah dengan fa'i aturannya itu diserahkan kepada kebijaksanaan imam. Jizyah dengan fa'i. Aturannya itu yakni aturan distribusinya. Aturan apa? Distribusinya. Sebagaimana juga jizyah. Aturan penarikannya, seberapanya diserahkan kepada ijtihadnya imam. Kalau jizyah itu kan upeti ya. Seberapa besar upeti yang harus diberikan oleh mereka, itu imam yang memutuskan. Makanya pada suatu saat jemaah, Imam Nawawi pernah mendatangi pemimpin pada saat itu. Sambil mengatakan, Amirul Mukminin, sesungguhnya manusia pada hari ini dalam keadaan sulit, paceklik. Maka jangan engkau naikkan upeti bagi mereka. Bayangkan coba, yang dibela oleh Imam Nawawi ini orang-orang kafir. Kurang luar biasanya gimana agama Islam? Wahai Amirul Mukminin, ini diskusi Imam Nawawi. Dia mendatangi, yakni apa? Pemimpinnya. Ini orang-orang dalam keadaan susah. Maka jangan engkau naikkan jizyah untuk mereka. Yang dengan sebab itu apa? Orang-orang kafir pada saat itu, banyak di antara mereka masuk Islam. Loh, kenapa? Kenapa mereka masuk Islam? Jadi pada zaman Imam Nawawi, keadaan susah. Pemimpin pada saat itu menaikkan jizyah. Imam Nawawi didatangi oleh orang-orang Nasrani pada zaman itu. Mengeluh kepada Imam Nawawi. Minta kepada Imam Nawawi agar mendatangi pemimpin. Maka Imam Nawawi mendatangi pemimpin pada saat itu. Dan mengatakan ini nih, orang-orang lagi kesusahan, jangan engkau naikkan jizyah untuk mereka. Maka nggak jadi naik jizyah itu. Orang tahu bahwasanya jizyah ini tidak naik, asbabnya diantaranya adalah karena apa? Imam Nawawi yang menyampaikan
keberatannya. Kemudian orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Banyak orang-orang Nasrani yang masuk ke dalam agama Islam. Sebabnya apa? Sebab yang pertama karena takjub, ya, terhadap bagaimana keadilan agama Islam. Betul? Sebab yang kedua apa? Karena kalau mereka masuk ke dalam agama Islam, jizyah itu tidak berlaku untuk mereka. Ya enggak? Jizyah itu tidak berlaku untuk mereka. Karena orang Islam tidak dipungut upeti jizyah. Maka mereka masuk ke dalam agama Islam. Nah ini dia. Nah jizyah jumlahnya berapa? Itu diputuskan berdasarkan ijtihadnya imam. Bedanya ya. Jizyah dengan fa'i penyalurannya itu berdasarkan ijtihad imam. Sedangkan ghanimah, kalau fa'i kan bukan berdasarkan ijtihad imam sumbernya, tetapi jelas ya. Iya kan? Kalau fa'i kan jelas, hartanya ditinggalin, nggak jadi berperang, jelas. Ya. Kalau ghanimah sama dengan fa'i, hartanya jelas, dan ghanimah penyalurannya pun jelas. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 dibagi kepada pasukan-pasukan yang ikut berperang. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 dibagi untuk pasukan-pasukan yang ikut berperang. Kalau seseorang itu tidak membawa binatang, maka jumlah dia mendapatkan ghanimah sekian. Kalau membawa binatang, jumlah ghanimahnya sekian. Kalau yang dia bawa adalah kuda yang besar, kuat, jumlah ghanimahnya sekian. Itu ada aturannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antara kitab yang bagus dalam masalah ini, Sahih Bukhari, Kitabul Jihad. Bagus sekali. Dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam masalah ini. Nah, kenapa kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, yakni apa? Imam Ahmad mengatakan fa'i tidak menyinggung jizyah, sebagaimana juga tidak menyinggung ghanimah, karena fa'i ini diingkari oleh sebagian ahlul bidah, khususnya Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ya, menganggap fa'i itu tidak ada. Pertanyaannya, kenapa Syiah menganggap fa'i tidak ada? Dan atau lebih luas lagi, mengapa Syiah Rafidah menganggap fa'i dan ghanimah itu tidak ada? Menujib, siapa yang bisa jawab? Karena Syiah Rafidah berpendapat dengan pendapat yang sama dengan Ahlu Sunnah, bahwasanya jihad harus bersama imam. Tetapi Syiah Rafidah mengatakan keimaman itu tidak ada semenjak imam yang ke-11 wafat dan imam yang ke-12 sembunyi, yang akan muncul nanti di akhir zaman. Iya kan? Imam ke-12-nya Syiah Rafidah kan lagi sembunyi di satu gua yang namanya di daerah Sirdab sana. Sembunyi aja dalam gua. Maka Syiah Rafidah menganggap bahwasanya apa? Ketika keimaman itu tidak ada khalifah, maka otomatis fa'i, ghanimah termasuk jizyah pun tidak ada. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan jihad itu bersama pemimpin kaum muslimin sampai hari kiamat. Ini bantahan kepada Syiah Rafidah yang menganggap hari ini tidak ada lagi kesempatan untuk berjihad karena pemimpin itu sembunyi. Begitu juga dengan bantahan Imam Ahmad terhadap masalah fa'i. Allahu a'lam bishawab. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daf'u as-sadaqat ilaihim jaizatun nafidah man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajiran. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala,
Membayar zakat, sedekah kepada mereka atau para imam atau pemerintah boleh dan terlaksana. Barang siapa yang membayarkannya kepada mereka, maka hal itu telah cukup atau sah baginya, baik pemimpin itu baik maupun jelek. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam poin ini menjelaskan bahwasanya memberikan sedekah, yang dimaksud sedekah di sana adalah zakat, yakni menitipkan zakat mal, zakat fitrah, infak sedekah kepada pemimpin, yang nanti setelah itu para pemimpin yang akan mengelolanya, menyalurkannya kepada yang berhak, itu jaiz, boleh. Boleh. Ya? Boleh. Dan kebolehan tersebut berlaku baik pemimpinnya adalah pemimpin yang baik ataupun pemimpinnya pemimpin yang buruk. Ya? Baik. Qala Malik rahimahullahu ta'ala, was-salatu jum'ah khalfah wa khalfa man walahu jaizatun baqiyatun tammatun rak'atain man ada'ahuma fa huwa mubtadi' tariqun lil asar mukhallifun lis sunnah laysa lahu min fadli jum'ah syai' idlam yara salata khalfal a'immah man kanu barrihim wa fajirihim fasunnatu bi an yusalliya ma'ahum rak'atain wa yadinu bi annaha tammah la yakun fi sadrik min dhalika sak. Berkata Imam Ahmad rahmatullah alaihi, melaksanakan salat Jumat di belakang mereka dan di belakang orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin hukumnya boleh dan sempurna 2 rakaat. Barang siapa yang mengulangi sholatnya, maka ia adalah mubtadi atau pelaku bid'ah yang meninggalkan asal-asal dan menyelisihi sunnah. Tidak ada baginya sedikit pun dari keutamaan sholat Jumat apabila ia tidak berpendapat bolehnya sholat di belakang para imam atau pemimpin, baik pemimpin itu baik maupun buruk, karena sunnah memerintahkan agar melaksanakan sholat bersama mereka 2 rakaat dan mengakui bahwa sholat itu sempurna tanpa ada keraguan terhadap hal itu di dalam hatimu. Baik, di dalam masalah ini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang akan kebolehan sholat di belakang mereka. Walaupun mereka ini pemimpin yang zalim, ya, walaupun mereka ini pemimpin yang zalim, bolehnya sholat di belakang mereka atau di belakang orang-orang yang mereka tunjuk. Walaupun mereka ini adalah orang-orang yang zalim dan tidak perlu kemudian mengulangi sholatnya. Ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak perlu mengulangi sholatnya. Dan apabila ada seseorang yang sholat di belakang mereka atau di belakang orang-orang yang mereka tunjuk, setelah itu dia mengulangi sholatnya, maka dia adalah seorang ahlul bid'ah dan menyelisihi sunnah. Kenapa dikatakan seperti itu jemaah? Ahlus sunnah wal jamaah seperti yang kita sebutkan pada kesempatan kemarin, mereka berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar tidak kufur. Iya kan? Pelaku dosa besar tidak kufur. Walau memang betul bahwasanya apa? Dosa akan kemudian membawa madarat kepada pelakunya. Tetapi semata-mata melakukan perbuatan dosa besar tidak langsung kemudian menjadikan pelakunya kufur. Seseorang yang sholat di belakang imam yang adil, maka pada umumnya dia tidak akan mengulangi sholatnya, iya kan? Seseorang yang mengulangi sholatnya ketika kemudian diimami oleh orang lain, maka pasti ada sesuatu di dalam dirinya, yakni apa? Dia menganggap tidak sah sholat di belakang imam tersebut. Ketika kemudian dicari, dilihat apa alasannya, dia menganggap tidak sah sholat di belakang imam tersebut, maka jawabannya mungkin bisa beraneka ragam. Tetapi ditinjau dari sisi akidah, seseorang menganggap tidak sah sholat di belakang seseorang yang lain karena dia menganggap orang yang menjadi imam adalah orang yang telah keluar dari agama Islam karena melakukan perbuatan keburukan.
Makanya dia mengulangi sholatnya. Dia menganggap sholatnya di belakang seorang imam yang melakukan keburukan tidak sah. Makanya Imam Ahmad mengatakan ini adalah ahlul bid'ah, khususnya kelakuannya orang-orang Khawarij yang mengulangi sholat di belakang, yang mengulangi sholatnya ketika kemudian diimami oleh orang lain. Ini kelakuan Khawarij. Jadi mabda Khawarij begitu. Dia sholat di belakang apa? Di belakang seseorang. Dan dia ketahui bahwasanya orang ini melakukan perbuatan dosa. Dia ulangi lagi. Kenapa dia ulangi? Karena dia menganggap sholatnya tidak sah. Lalu bolehkah sholat di belakang seorang Khawarij? Boleh. Makanya datang 4 orang Khawarij kepada Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, mendebat Syekh Al-Albani mulai dari ba'da Isya sampai menjelang waktu subuh. Maka kemudian 4 orang ini bersama Syekh Albani masuk waktu subuh pergi ke masjid. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, maklum itu masjid di dekat rumah Syekh Albani tempat beliau mengajar. Dan 4 orang Khawarij ini adalah orang yang statusnya musafir. Dan orang yang paling layak untuk menjadi imam adalah seseorang yang mukim, apalagi memang dia menjadi imam rawatib di tempat tersebut. Betul? Maka kemudian ketika ditegakkan azan iqamah, maka kemudian orang-orang ini, yang 4 orang ini berdiam diri, menunggu siapa yang menjadi imam. Maka Syekh Albani minta kepada mereka, salah satu di antara mereka untuk menjadi imam. Dan mengucapkan suatu kalimat, kalau kami yang menjadi imam, di atas pendapat kalian, salat kalian tidak sah. Karena ternyata sampai pagi hari mereka belum rujuk dari mazhab Khawarijnya. Sedangkan kalau kalian menjadi imam, maka di sisi kami, salat kami sah ketika bermakmum dengan kalian. Maka silahkan salah seorang di antara kalian menjadi imam. Jadi mengulangi salat di belakang seseorang karena menganggap salatnya tidak sah, dengan sebab orang tersebut melakukan perbuatan dosa besar, inilah pemahaman Khawarij. Yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ini mubtadi, alul bid'ah, menyelisihi sunnah, menyelisihi asar. Maka jemaah, ada seorang pemimpin zalim yang namanya Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi. Pemimpin zalim ya, yang kerjaannya nguber-nguber ulama, bahkan membunuh sebagian ulama, semisal Imam Sa'id bin Musayyab. Kemudian muncul waktu sholat, datang waktu sholat, maka Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi menjadi imam. Dan di belakangnya ada sekian banyak tabi'in. Di antaranya Imam Hasan Al-Basri. Ditanya kepada Hasan Al-Basri, engkau bermakmum kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Bid'ahnya milik dia. Adapun kita diperintah untuk bermakmum bersama pemimpin kaum muslimin. Bid'ahnya untuk dia, kesalahannya untuk dia, kezalimannya untuk dia. Adapun kita diperintahkan untuk bermakmum bersama pemimpin kaum muslimin. Baik. Qala Mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kana an-nasu ijtama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafah bi ay wajhin kana bi ridha aw bil ghalabah faqad shaqqa hadal kharij asam al-muslimin wa khalafa al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in mata al-kharij alayhi mata maitatan jahiliyah. Kau berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap seorang pemimpin dari para pemimpin muslimin, padahal manusia telah bersatu dan mengakui kekhalifahan baginya dengan cara apapun, baik dengan ridha atau dengan kemenangan dalam perang, maka sungguh orang tersebut telah memecah belah persatuan kaum muslimin dan menyelisihi asal-asal dari Rasulullah SAW. Dan apabila ia mati dalam keadaan demikian, maka matinya seperti mati jahiliyah. Di dalam pembahasan atau poin-poin yang lalu, Imam Ahmad menyebutkan tentang apa? Tentang sikap seorang muslim mukmin Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin mereka. Kalau mau kita lihat, maka yang pertama adalah pembahasannya adalah jihad bersama mereka. Yang kedua, pembagian harta fai.
Yang ketiga, menegakkan hukuman hudud bersama mereka. Yang keempat, memberikan sedekah, zakat, harta ataupun infak. Dan yang kelima, terkait tentang sholat Jumat. Terkait tentang sholat Jumat. Ya, sholat Jumat, dan para ulama pun mengatakan terkait dengan sholat jemaah. Maka di sini Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan hal yang berikutnya, yakni larangan keluar memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, larangan keluar yakni memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, siapa yang memberontak kepada imam kaum muslimin setelah mereka berkumpul dan mengakuinya sebagai khalifah dengan cara apapun, dengan 7 cara yang telah kita sebutkan tadi. Jadi perkataan dengan cara apapun, dengan 7 cara yang kita sebutkan tadi, dengan ridho maupun dengan paksa. Karena sudah barang tentu seseorang yang tergabung di dalam suatu pasukan yang membela pemimpinnya, kemudian pemimpinnya terkalahkan oleh pemimpin yang lain, maka biasanya dia tidak ridho terhadap pemimpin yang lain tersebut. Betul? Saya ulangi. Apabila ada seseorang berkumpul di dalam satu pasukan, membela seseorang pemimpin, anggaplah pemimpinnya ini si A, kemudian pemimpin A ini kalah dengan pasukan yang dipilih oleh pemimpin B, dan yang menjadi pemimpin akhirnya si B, maka biasanya orang-orang yang ada di pasukan A tidak ridho. Makanya Imam Ahmad mengatakan, dengan cara apapun, maupun Anda ridho, ataupun dengan cara Anda terpaksa, Anda ridho ataupun Anda tidak ridho. Kalau ridho ya maklum, baiat itu ridho. Baiat ridho, musyawarah ridho, tetapi peperangan nggak ridho. Yang kalah dalam peperangan biasanya nggak suka. Iya kan? Yang kalah dalam intikhabat biasanya nggak suka. Tetapi ketika telah dikatakan bahwasanya si fulan adalah pemimpin, yang ridho maupun yang tidak ridho, maka tidak boleh memberontak kepada mereka. Wajib mendengar dan taat di dalam perkara selain maksiat. Allahu a'lam. Iya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa la yahillu qitalu sultani wa la al-khuruju alayhi bi ahadin minan nas, faman fa'ala dhalika fahuwa muhtadi ala ghairi sunnah wa tariq. Tidak halal memerangi penguasa atau pemerintah dan keluar dari ketaatan kepadanya dikarenakan seseorang. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia adalah seorang mubtadi atau pelaku bid'ah yang bukan di atas sunnah dan jalan yang lurus. Taib jemaah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang atas sebagian orang merasa heran dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mungkin kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin, padahal pemimpin tersebut tidak diridhoi, dalam artian tidak dipilih dengan cara syar'i, ataupun kemudian menjabat sebagai pemimpin dengan cara-cara yang tidak syar'i. Kadang-kadang heran, bagaimana mungkin Ahlussunnah wal Jamaah Salafi mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin selain dalam perkara maksiat, padahal kemudian pemimpinnya menjadi pemimpin tidak dengan cara yang syar'i. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka apa kata Imam Ahmad? Tidak halal bagi kalian untuk memerangi pemimpin. Yang biasanya, bukan yang biasanya, motivasi untuk memerangi pemimpin karena ketidakridhoan terhadap pemimpin tersebut. Iya enggak? Apa ya mungkin ada seseorang yang ridho terhadap pemimpinnya kemudian dia mau memerangi pemimpinnya? Motivasi yang menyebabkan seseorang hendak memerangi pemimpin adalah karena ketidakridhoannya. Maka kata Imam Ahmad, andai kata, ini saya berikan istidrokat, yakni dalam kurung, andai kata kalian tidak ridho dengan pemimpin kalian ini, tetap saja tidak halal memerangi mereka. Karena dipahaminya seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang yang ridho terhadap pemimpinnya dia memerangi pemimpinnya? Andai kata kalian tidak ridho terhadap pemimpin kalian ini, maka wala khuruj alaih, juga nggak boleh keluar terhadap, juga tidak boleh keluar terhadap ketaatan di hadapan mereka. Kan banyak sesuatu yang mungkin tidak kita ridhoi,
mungkin dari caranya. Saya ulangi, kan banyak sesuatu yang mungkin tidak kita ridhoi berdasarkan timbangan syariat. Mungkin lewat proses pemilihannya, mungkin lewat bagaimana cara dia memimpin, mungkin lewat bagaimana kebijakan-kebijakannya. Betul? Banyak hal yang mengganjal di sisi kaum muslimin. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dengan sebab apapun, andai kata kalian tidak ridho kepadanya, maka tidak halal untuk membunuhnya. Andai kata kalian tidak ridho kepadanya, membencinya, karena dia misalnya menyusahkan kalian, wala khuruj alaihi, nggak boleh keluar darinya, keluar dari ketaatan kepadanya. Apalagi keluar dari ketaatan kepadanya gara-gara seseorang. Maka yang melakukan hal seperti ini, dia telah melakukan suatu penyimpangan mendengar dan taat selain perkara maksiat. Dan ini bukan thariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qitalul al-lusus wal khawarij jaizun idza adla lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu an yuqadilu an nafsihi wa malihi wa yadfa'u anha bikulli ma taqdir wa laysa lahu idza faraqu aw tarkuhu aw yatslubuhum aw yatslabahum ولا يطبع آثارهم ليس لأحد إلى الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقام ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبدأ الله مقتول. Berkata Imam Ahmad rahmatullah alaihi, memerangi para pencuri dan orang-orang khawarij atau orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa dibolehkan apabila mereka telah merampas jiwa dan harta seseorang. Maka bagi orang tersebut boleh memerangi mereka untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dengan segala kemampuan. Akan tetapi ia tidak boleh mengejar dan mengikuti jejak mereka apabila mereka telah pergi dan meninggalkannya. Tidak boleh bagi siapapun kecuali imam atau para pemimpin muslimin, karena hanya diperbolehkan untuk mempertahankan jiwa dan hartanya di tempat tinggalnya dan berniat dengan upayanya untuk tidak membunuh seseorang. Jika ia pencuri atau khawarij mati di tangannya dalam peperangan mempertahankan dirinya, maka Allah akan menjauhkan orang yang dibunuh dari rahmatnya. Taib jemaah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua hal di dalam masalah ini. Kebolehan untuk memerangi pencuri atau memerangi khawarij. Ya maklum, pencuri adalah orang yang hendak mengambil harta kita. Datang seorang laki-laki kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu apabila datang seorang laki-laki hendak mengambil hartaku? Qala, apa kata Rasulullah? Fala tu'tihi malak. Jangan engkau berikan hartamu. Kemudian apa kata laki-laki tersebut? Ara'aita in qataltani? Bagaimana menurut pendapatmu ya Rasulullah apabila dia memaksa dan hendak membunuhku? Qala qatilhu. Lawan dia, perangi dia. Berkata laki-laki tersebut, ara'aita in qataltani? Bagaimana menurut pendapatmu ya Rasul apabila dalam keadaan tersebut aku terbunuh? Apa kata Rasulullah? Fa anta syahid, engkau mati syahid. Dan bagaimana menurut pendapatmu ya Rasulullah apabila dia yang mati? Apa kata Rasulullah? Huwa finnar, dia masuk ke dalam neraka jahanam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi apabila ada seseorang yang mengambil harta kita dan kemudian kita hendak mempertahankannya, boleh. Sudah barang tentu mengambil harta kita tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, mencuri. Kalau kita hendak mempertahankannya, boleh. Ya, karena ini pilihannya ada pada kita sebenarnya. Makanya Imam Ahmad mengatakan apa? Ya, jaiz, boleh. Lihat itu. Wa qatala lusus wal khawarij jaiz, boleh. Bukan wajib. Karena terkadang ada orang yang hendak mengambil harta seseorang
Kalau dia hendak mempertahankan hartanya, dia khawatir akan mati, dia kasih saja, begitu ya. Apakah itu salah? Enggak juga. Enggak juga. Makanya Imam Ahmad mengatakan jaiz, yakni mempertahankan harta dari pencuri itu bukan suatu kewajiban, suatu kebolehan. Ya, karena kadang-kadang kemudian juga apa? Orang-orang yang rumahnya mau dicuri, kemudian dia berpikir kalau dia kemudian mempertahankan hartanya, berat dugaan dia akan mati. Padahal kemudian ada hal-hal baik yang mesti dia lakukan pada hari-hari kemudian. Ada rencana-rencana yang indah yang mau dia kerjakan, betul? Ya sudahlah, ambil aja harta saya. Saya pengen lihat anak dan istri saya pengen lihat anak saya besar dulu. Udah ambil aja harta saya. 2 bulan lagi saya mau naik haji. Bayangin coba. 2 bulan lagi mau naik haji, betul ya? Ambil saja ini harta saya. Saya pengen lihat cucu-cucu saya lahir. Nah, begitu kan? Terkadang ada orang-orang yang memiliki apa? Pandangan-pandangan seperti itu. Itu pun tidak salah. Maka memerangi pencuri itu bukan wajib, tetapi Imam Ahmad mengatakan jaiz, boleh. Begitu. Makanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apabila datang seseorang hendak mengambil hartaku, apa yang harus aku lakukan?" Jangan diberi. Lalu kalau orang itu memaksa dan terjadi keributan, dia memerangiku, apa yang harus aku lakukan? Engkau lawan. Kalau kemudian dia mati, aku mati, apa yang terjadi ya Rasulullah? Engkau syahid. Lalu kalau dia yang mati, apa ya Rasulullah? Dia masuk neraka. Hadis ini itu dipahami oleh Imam Ahmad akan kebolehan, tidak wajib. Jadi boleh, bukan sesuatu yang wajib. Ya? Taib. Nah, kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan boleh juga memerangi kaum Khawarij. Dan sudah barang tentu perkataan boleh memerangi kaum Khawarij itu harus dilakukan. Harus dilakukan berdasarkan apa? Berdasarkan keputusan pemimpin kaum muslimin. Ya, agar jangan sampai kemudian timbul keributan. Timbul keributan. Ya. Karena kalau kemudian sebagian orang boleh memerangi sebagian orang yang lain tanpa kemudian mendapatkan izin dan restu dari pemimpin kaum muslimin, maka orang-orang ini akan mudah dan gampang mengobral si fulan Khawarij untuk membenarkan tindakan sembrononya. Sudah barang tentu perkara ini bukan perkara yang dikehendaki di dalam syariat. Maka jamaah perkataan boleh memerangi Khawarij. Perkataan boleh memerangi pemberontak. Perkataan boleh menghukum pelaku zina. Perkataan boleh memotong tangan pencuri. Dan yang semisalnya, semisal boleh merajam pelaku zina. Dan yang semisalnya begitu, itu tidak diserahkan eksekusinya kepada semua orang. Tetapi eksekusinya diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin dan atau orang-orang yang mereka percayakan. Karena itu termaksud di dalam bab ahkamul hudud wa jinayah. Ahkamul hudud dan jinayah itu adalah apa? Hak pemimpin kaum muslimin. Allahu a'lam. Ya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa in qutila hadha fi tilkal hal wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajautu lahu syahadah kama ja'a fil ahadits wa jamil asari fi hadha innama umira bi qitalihi wa lam yu'mar ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من وله الله فيحكم به. Berkata Imam Ahmad rahmatullah alaihi, dan jika ia yang dirampok terbunuh dalam keadaan demikian sedang ia itu mempertahankan jiwa dan hartanya, maka aku berharap ia mati syahid sebagaimana dalam hadis-hadis. Dan seluruh asar dalam masalah ini memerintahkan agar memeranginya dan tidak memerintahkan untuk membunuh dan mengejarnya. Dan tidak boleh membunuhnya jika ia menyerah atau terluka. Dan jika ia menawannya, maka tidak boleh membunuhnya dan tidak boleh melaksanakan hukuman padanya. Akan tetapi urusannya diserahkan kepada orang yang telah dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, lalu dia menghukuminya.
Taib, ini telah kita sampaikan, kita isyaratkan tadi bahwasanya boleh memerangi kaum Khawarij, boleh kemudian memerangi orang yang hendak mencuri harta kita. Maka kalau kemudian kita berikan apa? Kita berikan khulasah, yakni ringkasan. Cermati ringkasan ini. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah memerangi Khawarij, memerangi pemberontak, memerangi pencuri, betul ya? Maka kalau kita perinci, yang pertama, ini perincian ya, ini langsung apa? Khulasahnya perincian. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memerangi Khawarij, memerangi pemberontak, memerangi pencuri, ya, maka sikap mereka yang pertama, jika pencuri hendak mencuri harta, ya, maka apa? Maka boleh kemudian diberikan harta tersebut atau kemudian dipertahankan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Maklum ya, ini mazhabnya Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, jika pencuri tersebut berhasil ditangkap, maka tidak boleh disakiti atau diberikan hukuman sendiri. Jadi nggak ada istilah main hakim sendiri. Ini Ahlussunnah harus jauh-jauh nih dari gini nih. Hah? Ya, kalau ada pencuri di sekitar kita jangan digebugin. Seberapapun kesalnya Anda. Kadang-kadang kemudian na'udzubillah min zalik ya, ada yang kemudian kehilangan motor, ada yang kehilangan HP. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seseorang yang kemudian terkena amuk massa sehingga kemudian dia mati. Ini tidak pernah ada sebelumnya. Ini keputusan fikihnya Umar bin Khattab. Jadi pada zaman Umar bin Khattab di Yaman ada seseorang yang terkena amuk massa dengan satu dan lain hal sebab, sehingga dia mati. Maka kemudian keluarga si mati ini menuntut kisos. Siapa yang dibunuh? Dikisos. Padahal amuk massa kurang lebih ada sekitar 18 orang yang ngeroyok sehingga dia ini mati. Siapa yang dikisos? Kalau yang dikisos adalah orang yang pertama mukul, betul ya? Maka bisa jadi bukan dia yang menyebabkan kematian. Yang mukulnya begini misalnya kan. Tapi menyebabkan kematian adalah tusukan pisau. Maka para sahabat berkumpul untuk memutuskan hukuman apa yang layak kepada 18 orang yang menjadi sebab matinya seseorang ini. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Kata Umar bin Khattab, 18-nya hukum mati. Geger para sahabat. Loh, ya Amir Mukminin, bagaimana mungkin kemudian mati seseorang, engkau kisos 18 orang yang lain. Kata Umar bin Khattab, andai kata seluruh penduduk Yaman yang menjadi sebab matinya orang ini, maka aku akan tetapkan kisos atas seluruh penduduk Yaman. Diam semua para sahabat, tahu bahwasanya keteguhan ada pada Umar bin Khattab. Maka dikisoslah 18 orang tersebut. Maka setelah itu nggak ada lagi proses amuk massa semenjak zaman Umar bin Khattab. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, betapa kemudian syariat Islam yang kemudian ditonjolkan, ditampakkan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin pada saat itu betul-betul bersifat preventif. Orang akan berpikir 1000 kali kalau mau ngegebukin maling. Kalau tuh maling mati, maka dia akan dihukum kisos. 18 orang itu dihukum kisos oleh Umar bin Khattab. Geger Yaman, para sahabat juga geger. Tapi kemudian efek baiknya muncul. Setelah itu hampir tidak pernah ada lagi kasus amuk massa. Maka Imam Ahmad mengatakan apa?
Kalau kita khulasah ini pelajaran kita ini, kalau kemudian maling itu sudah ketangkap, maka tidak boleh kemudian kaum muslimin menegakkan hukuman atas maling tersebut, nggak boleh. Karena apa jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya hudud dan jinayat itu hak pemimpin kaum muslimin, nggak boleh, tidak boleh. Serahkan kepada mereka, mereka nanti akan memproses dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, khulasah yang ketiga. Ya. Kalau kemudian ya, para pemberontak, ada beda antara pemberontak dengan khawarij. Kalau pemberontak diperangi dan mereka kabur, kata para ulama tidak boleh diburu. Sedangkan khawarij boleh diburu. Ini kata para ulama. Juga sebagaimana musuh, yakni orang-orang kafir, ketika berperang dengan kaum muslimin, mereka kabur, begitu ya, maka musuh boleh dikejar. Karena beda antara pemberontak dengan orang-orang kafir apa? Karena pemberontak ini berasal dari kaum muslimin sendiri. Iya enggak? Sedangkan orang-orang kafir, musuh ini berasal ya jelas dari orang-orang kafir. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya orang yang membela dirinya, bahwasanya orang yang terbunuh dalam keadaan membela dirinya, maka dia dianggap mati syahid sebagaimana ucapan Imam Ahmad tadi. Ya, ini hadisnya telah kita sebutkan tadi, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Taib. Ya. Nah, taib ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang kita sampaikan di kesempatan asar ini. Dan sebagaimana maklum bahwasanya nanti, betul ya jadi ya? Ba'da maghrib kita akan ke mana? Iya, dan sekarang mungkin ada yang hendak ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang hendak ditanyakan, saya persilahkan. Karena kalau kita lanjutkan materi ini saya lihat tinggal beberapa materi lagi, betul? Nanti apa? Pembahasan di At-Tawabun menjadi tidak ada gitu loh. Taib ya. Mungkin kalau ada yang hendak ditanyakan, saya persilahkan. Taib. Barakallahu fikum Ustaz atas pemaparannya. Bagi kami persilakan, bagi yang ingin bertanya, kita buka pertanyaan. Ya, dengan tiga pertanyaan. Dengan 3 pertanyaan. Silakan, tafadhol. Oke, Pak. Cek itu ya. Cek. Oh, dia remote. Cek. Tes 1 2 3 tes. Cek 1 2 3 tes. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketutupan tiang, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Tanya tentang pemimpin. Apa, Pak? Hukum pemimpin. Hukum Memilih pemimpin. Oh iya. Cara memilih pemimpin tadi belum dijelaskan. Barangkali perlu diinginkan sedikit. Sekarang ini kan kita sudah muasarah ya lah. Zaman saat ini. Betul, muasarah. Bukan yang dengan peperangan, dengan seperti yang apa namanya ada rekomendasi dari Abu Bakar atau Umar. Nah, bagaimana dengan akidah al-jamaah tentang pemilihan umum nih? Pemilihan umum itu hukumnya itu. Ya kan tetap
tentang bolehnya kita bermakmum di belakang oleh amri, walaupun dia tidak adil, kemudian zalim. Nah, itu secara akidah itu mungkin sudah kita terima. Tapi bagaimana kalau dia di plus secara fikih juga dia tidak solu kamar itu soli itu. Aduh, dia tidak tumanina. Apa kita boleh berlepas diri atau misalnya tidak bermakmum dengan mereka walaupun mereka uli amri. Nah, itu. Yang ketiga pertanyaan dari tentang pemberontak. Kalau itu bisa diburu. Apa? Boleh diburu tadi. Pemberontak. Iya, dikejar. Tidak boleh diburu Tidak, pemberontak. tidak boleh. Kalau pemberontak ini dari kalangan kaum muslimin. Ya, karena mereka dari kalangan muslimin. Kemudian tadi ada kalau orang kafir jasuh. Bagaimana dengan Khawarij? Apakah mereka memang sudah keluar dari Islam? Bagaimana pendapat dari Rasulullah? Taib. Yang ketiga dahulu tentang Khawarij, apakah mereka telah keluar dari agama Islam? Jumhur ulama menganggap Khawarij masih kalangan kaum muslimin. Kita tidak menutup mata, memang ada sebagian ulama yang beranggapan Khawarij telah keluar dari agama Islam. Ada sebagian ulama yang berpendapat Khawarij telah keluar dari agama Islam. Iya. Ulama-ulama yang mengatakan Khawarij telah keluar dari agama Islam berdalil dengan hadis yang mutawatir tentang salah satu di antara sifat Khawarij. Apa kata Rasulullah? Yamruku minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama, mereka itu melesat dari agama seperti melesatnya apa? Anak panah dari busurnya. Dan kita sama-sama mengetahui anak panah dari busur, anak panah dan busur awalnya melekat. Kemudian ketika anak panah ini melesat maka terpisah dari busur, betul? Kan lucu kalau kemudian manah apa? Busurnya ikut. Pas dipanah busurnya apa? Busurnya ikut. Itu lucu sekali. Jadi perkataan yamruku minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah, seperti anak panah melesat dari busurnya, ini menunjukkan busur dan anak panah apa? Terpisah. Betul ya? Maka ketika para ulama di antara mereka menghukumi Khawarij itu kufur, keluar dari agama Islam, berdalil dengan hadis ini. Karena Rasul menyamakan antara keluarnya Khawarij dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Tapi pendapat yang mengkafirkan Khawarij ini pendapat sedikit sekali di antara para ulama. Pendapat mayoritas ulama menganggap Khawarij termaksud kaum muslimin. Begitu. Ya, menganggap Khawarij masih kaum muslimin. Saya bisa sebut dua nama, Mutaqaddimin dan Mu'asir, yang berpendapat Khawarij kufur. Tapi tidak perlu saya sebutlah. Yang kedua, apa tadi yang kedua, Pak? Taib jemaah rahimani wa rahimakumullah, mu'asarah, yakni tadi telah kita sebutkan ada tujuh cara seseorang kemudian berhasil atau menjadi seorang pemimpin. Betul ya? Nah, di antara cara-cara tersebut ada cara-cara yang sudah barang tentu sesuai dengan syar'i, ada cara-cara yang tidak sesuai dengan syar'i. Pemberontakan, Imam Ahmad mengatakan di belakangnya bahwasanya tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Betul? Berarti memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang dia termaksud cara yang keenam, betul? Itu bukan perkara syar'i. Ya kan? Caranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan cara mu'asarah yang ketujuh. Artinya apa? Memberontak kepada pemimpin kaum muslimin itu bukan cara yang syar'i. Tetapi andai kata si pemberontak ini menang, pun ada konsekuensi atas kita untuk mentaatinya. Padahal caranya tidak syar'i gitu loh. Dan ini sesuatu yang memang pada sebagian orang membingungkan. Kok bisa-bisanya Ahlussunnah berpendapat dan seperti itu? Karena itulah yang dijalani oleh salafus soleh. Terjadi pemberontakan di zaman setelah zaman Muawiyah. Betul ya?
Terjadi pemberontakan setelah zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Akan tetapi di sana salafus saleh dari kalangan tabi'in, bahkan dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka apa? Mereka taat dan mendengar terhadap pemimpin yang baru, hasil menang dari pemberontakan tersebut. Jadi andai kata caranya itu sesuai syar'i, maka jelas kita mendengar dan taat. Andai kata caranya tidak sesuai dengan syar'i, itu tidak menghilangkan kewajiban kita mendengar dan taat selain apa? Dalam perkara maksiat. Begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam masalah ini? Mendengar dan taat selain dalam perkara maksiat. Karena seseorang tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka mentaati kehendak makhluk. Jadi cara apapun yang menjadikan seseorang itu terangkat menjadi pemimpin yang sah dan manusia menganggap dia seorang pemimpin, kan caranya tadi 7 ya. Mungkin saja nanti ada cara ke-8, Allahu a'lam. Ada cara yang ke-9, ada cara yang ke-10, nggak tahu kita, Pak. Kalau kemudian yang namanya intikhabat ini suatu saat dibenci oleh orang karena hasilnya nggak bagus, betul? Mungkin saja orang tidak mau lagi yang namanya intikhabat. Kita cobalah cara yang lain. Cara apapun yang sudah ada, yang sekarang lagi dipraktekkan, atau yang nanti mungkin akan muncul, Ahlussunnah berpendapat cara yang syar'i harus ditempuh, yang tidak syar'i sebisanya jangan ikut campur. Andai kata kemudian apa? Dengan sebab cara yang tidak syar'i seseorang menjadi pemimpin, Ahlussunnah berpendapat wajib dengar dan taat kepada mereka. Saya punya tulisan, Pak. Kewajiban seorang muslim mendengar dan taat kepada seorang pemimpin. Saya punya tulisan dalam masalah ini. Saya pernah sampaikan bertahun-tahun yang lalu di sekitar kita. Yakni di sekitar apa? Tempat-tempat inilah. Yang pertama tadi apa, Pak? Lupa saya yang pertama. Bermakmum dengan pemimpin itu secara akidah memang dan tidak. Kemudian bagaimana kalau orang ini sudah secara fikih, sudah dia. Nah ini ada sesuatu yang beda. Ya. Ya, ini ada sesuatu yang berbeda yang menjadikan seseorang tidak bermakmum kepada pemimpin, ya, atau tidak bermakmum kepada seseorang. Maka bisa jadi kemudian latar belakangnya adalah akidah karena menganggap sholatnya tidak sah. Seseorang menganggap sholatnya tidak sah di belakang orang lain, itu pun latar belakangnya bisa muncul dari beberapa sebab. Nah, yang diucapkan oleh Imam Ahmad di dalam bab ini adalah menganggap tidak sah sholat di belakang seseorang karena menganggap orang tersebut telah keluar dari agama Islam karena melakukan dosa besar. Begitu kan? Nah begitu, kalau kemudian tidak sholat di belakang seseorang karena menganggap sholat di belakang orang tersebut tidak sah karena orang tersebut telah melakukan dosa besar, yakni orang itu kufur, jelas ini ahlul bid'ah. Tetapi kalau tidak sholat di belakang seseorang karena misalnya sholat orang itu tidak baik, bacaannya ngawur, tidak sholat di hadapan di belakang dia, dan memilih sholat di tempat yang lain karena di tempat yang lain sholatnya lebih baik, tumaknina, tidak dalam makna mengkufurkan orang tersebut. Ini bukan yang dibicarakan oleh Imam Ahmad. Ini pembicaraan fikih. Apakah tidak sholat di belakang orang yang seperti ini boleh? Ya boleh-boleh saja. Mencari kekhusukan di dalam sholat itu perintah syariat. Betul. Jadi latar belakangnya berbeda. Tidak sholat di belakang dia karena mengkufurkan dia, menganggap sholatnya tidak sah karena dia kufur, atau tidak sholat di belakang dia karena menganggap sholatnya tidak sempurna. Karena orang itu nggak khusyuk, bacaannya nggak beres, dan yang semisalnya. Ini dua hal yang berbeda, Pak. Yang dikatakan tadi salah, mubtadi, dan ini adalah mabda'nya khawarij yang pertama. Baik. Oke, mana yang lain? Oke, Pak Ade. Tolong di. Cik. Oke, silakan Pak. Bismillah, menarik Ustaz terkait Khawarij. Di sini mohon penjelasan terkait ciri-ciri Khawarij. Apakah Khawarij juga
suka berlindung di Ahlus Sunnah seperti itu, Ustaz. Dan bagaimana kiat-kiat kita kalau ada khawarij yang menempel di Ahlus Sunnah, Ustaz? Taib, ini pembicaraan yang panjang lebar, tinggi lagi luas. Hah? Ini pembicaraan yang panjang lebar, tinggi lagi luas. Ketika membahas usul firaq, itu bukan pembahasan yang bisa kita bahas dalam sehari, dalam sejam, 2 jam. Begitu ya, apalagi semenit, 2 menit. Ya, ini bukan pembicaraan yang bisa kita bicarakan dalam sejam, 2 jam, apalagi semenit, 2 menit. Para ulama menjelaskan ciri-ciri khawarij. Dan disebutkan kurang lebih sekitar 30-40 ciri-ciri mereka. Di antaranya kebanyakan mereka adalah anak-anak muda. Mereka hafal Al-Quran tetapi tidak memahami apa yang mereka baca. Mereka kemudian mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka menganggap tidak sah sholat di belakang orang-orang selain mereka. Itu ciri-cirinya. Hah? Ciri-cirinya diantaranya adalah menganggap halal menumpahkan darah kaum muslimin. Menganggap halal harta-harta mereka. Di antara ciri-cirinya adalah menganggap bahwasanya wanita yang meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa wajib mengkodoknya. Datang seseorang kepada Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha sambil mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kita ini perempuan kalau haid diperintahkan untuk mengkodok puasa, tidak diperintahkan untuk mengkodok apa? Sholat. Kok bisa seperti itu?" Apa kata Aisyah kepada orang yang bertanya ini? "Aharuriyati anti, engkau itu perempuan Haruro." Haruro itu suatu tempat di mana kaum Khawarij berkumpul pada saat itu. Ini menunjukkan bahwasanya mazhab yang mengatakan sholat wajib dikodok, ya, ini diantara pemikiran virus Khawarij. Sholat wajib yang ditinggalkan ada 2 macam. Ditinggalkan karena dengan sebab tidak sengaja khilaf lupa, maka dia ada kodoknya. Ada seseorang yang kemudian dia meninggalkan sholat subuh karena tertidur, maka ada kodok. Ada seseorang yang meninggalkan sholat zuhur karena lupa. Tiba-tiba dia ingat dia belum sholat zuhur, maka dia ada kodoknya. Tetapi meninggalkan sholat secara sengaja tidak ada kodoknya. Makanya Aisyah bertanya kepada perempuan tersebut, "Apakah engkau wanita Khawarij?" Karena mabda'nya Khawarij meninggalkan sholat secara sengaja ada kodoknya. Dan ciri-cirinya banyak, ada sekitar 40 ciri-cirinya. Saya pernah mengumpulkan ciri-ciri Khawarij, seingat saya ada sekitar 40-an. Ya, begitu. Nah itu. Lalu bagaimana cara kita bisa agar waspada kepada mereka? Begitu ya. Maka yang pertama sudah barang tentu kenali akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Karena mereka itu yakni apa? Memiliki ciri-ciri mengkafirkan pelaku dosa besar. Lalu bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap pelaku dosa besar? Insya Allah ntar malam kita bahas. Mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Lalu bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin? Mereka mengkafirkan pelaku apa? Mereka mengkafirkan apa? Para sahabat yang berperang. Lalu bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat yang terjatuh kepada fitnah peperangan Jamal dan Siffin? Kan begitu. Ini sudah kita bahas kan. Kaum Khawarij mengkafirkan para sahabat yang terlibat di dalam peperangan Jamal dan Siffin. Nauzubillah, bayangkan. Aisyah saja dikafirkan oleh mereka. Nauzubillah min zalik. Nah, coba tuh. Maka caranya adalah kita kenali akidah kita. Itu yang pertama. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, kita tahu dari mana kemudian kerusakan-kerusakan akidah mereka. Begitu. Ini kapan-kapan deh kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Saya isyaratkan kan kemarin ada 3 buku yang indah dalam masalah ini. Ya. Al-Farqu Bainal Firaqnya Abul Qahir Al-Baghdadi, Maqalat Islamiyyinya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan Al-Furqan Bainal Al-Farqu Bainal Haq wal Batil. Al-Furqan lagi. Al-Farqu, saya sebut Al-Furqan kemarin, salah sebut saya. Al-Farqu Bainal Haq wal Batil, Ibnu Taimiyah. Ini buku yang bagus sekali di dalam membahas usul firaq. Firqah-firqah itu ciri-cirinya apa? Bantahan-bantahan kepada mereka apa? Ini buku bagus sekali. Baik. Mungkin ada yang lain, masih ada waktu. Ya, jika ada pertanyaan silakan. Karena ada pertanyaan sedikit, Ustaz.
bagaimana hukum setelah kita membela diri membunuh maling, membunuh pencuri? Bagaimana? Apa kita menerima dosa atau tidak? Tidak. Seseorang yang membela diri dengan sebab itu dia membunuh. Seseorang yang membela diri kemudian dengan sebab itu dia membunuh pencuri, dia tidak berdosa. Hah? Dia tidak berdosa. Karena itu memang diperintahkan dalam syariat. Makanya Rasul mengatakan, apabila kemudian dia mati terbunuh, yakni maling ini, kalau maling ini maling hartamu, engkau bela, engkau tidak berikan hartamu, terjadi keributan, kemudian dia mati terbunuh, dia di dalam neraka. Berarti yang salah dia. Betul ya? Kalau kemudian antara yang maling dengan yang dipaling sama-sama di dalam neraka, maka ngapain kemudian membela harta, kasih aja. Itu kan mafhumnya, betul. Apa yang bisa dipahami dari hadis tersebut? Kalau yang maling dengan yang dipaling sama-sama di dalam neraka, yang maling mati di dalam neraka, yang dipaling membunuh si maling juga dalam neraka gara-gara proses membunuhnya, lalu jangan membunuh maling dong kalau gitu harusnya. Ngapain kita membunuh maling dengan sebab itu kita masuk neraka? Betul? Maka mafhumnya orang yang membela hartanya, membela jiwanya, membela kehormatannya, kemudian dengan sebab itu timbul, yakni apa? Misalnya ada orang lain terugikan, maka dia tidak bersalah. Iya, baik. Oke, silakan, masih ada sedikit waktu. Masih? Berarti sudah jelas semua. Oke. Oke, betul. Silakan. Habis? Oke, sambil dimakan atau dinikmati kolaknya ya. Sambil apa? Kita sambil dimakan kolaknya. Enggak ada? Ferry, ada pertanyaan, Fer? Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya, gitu. Oke, tapi kalau nggak ada, insya Allah kita lanjutkan lagi setelah pada maghrib. Kita di tempatnya di Masjid At-Tawabun yang menunjukkan sesi yang terakhir itu sesi yang ke-6. Oke, mungkin bisa mengasih kesimpulan dari masalah ini. Apa kesimpulannya? Karena aja ada kesimpulan. Tidak ada lah. Baik, barakallahu fikum jami'an, ditunggu gadanya di Masjid At-Tawabun pada maghrib sampai selesai. Yang kemarin mungkin jadwalnya biasa pada Isya. Untuk hari ini kajian di Masjid At-Tawabun kita majukan yaitu pada maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita pahami, kita amalkan, dan mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada petunjuk untuk menjadi al-sunnah yang sebenarnya. Nasallahu salamatan wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauh lah selesai. Gimana untuk bicara? Bertiga sekarang kita dari sini. Kalau santai, dia ngebuat 15 menit ya. Jadi besok Palembang santai terus. Santai aja. Nggak buru-buru kan pulangnya kan? Jam berapa besok?
Enggak, sore itu 25. 17. 17 dulu kan? Iya. Mau maghrib itu tadi. Sebab biar nggak buru-buru kan, aku macet. Iya nggak apa-apa. Cuman kalau dia itu asar itu jam 3, berangkat dari sini jam 7.